Halo semuanya, sudah selesai setengah isi novel Kidnap Kita Butcher dan ceritanya makin seru aja ya. Kita langsung lanjut saja episode 7 berjudul Nothing Left, tidak ada yang tersisa. Aku bagi menjadi 3 part. Min kaget saat tempat yang diminta Ki untuk dibawa Min hari ini adalah gedung tempat Min dan Ki pertama kali bertemu. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu bilang kalau kamu tidak suka karena kamu tidak tahu apa-apa tentang aku kan? Dinas, ini dia. Jadi aku mengajakmu melihat tempatku bekerja. Min membeku, sedikit terkejut. Apa menurutmu dulu aku tidak bekerja karena keluargaku sudah kaya? Min hanya bisa tertawa menanggapi Ki. Ki memutar matanya sebelum mengajak Min ke studionya. Pintu studio terbuka dan terlihat Min dan Ki berjalan masuk. Ki menyalakan lampu dan perlengkapan lain yang diperlukan. Suasana di dalam ruangan tenang didekorasi secara sederhana dengan sofa panjang, studio rekaman, alat musik dan suara mesin dengan komputer. Di dinding terdapat lukisan dekoratif dengan warna tanah yang serasi dengan furnitur di dalam ruangan. Min mengamati bagian dalam studio Ki dengan penuh minat. Lihatlah meja yang dihiasi foto saat diambil di Festival Kembang Api di Jepang. Min tersenyum karena Ki di foto ini terlihat sangat lucu dan ceria. Min akan mengambil foto itu untuk disimpan, tapi tangannya dipukul terlebih dahulu oleh Ki. Jangan nakal. Tahukah kamu kalau aku sangat posesif terhadap tempat ini, sehingga aku tidak pernah membiarkan siapapun masuk? Apakah itu berarti aku orang pertama yang masuk? Min tersenyum lebar, senang mendengarnya. Lanjutkan penjelajahan hingga memasuki ruang rekaman musik. Ki berjalan lurus untuk mencari plaster di lace, kemudian menyusul Min ke ruang rekaman. Jadi, apa pekerjaanmu? Aku seorang produser musik. Buat musik untuk film, iklan, atau lagu yang musiknya hanya diputar di klub. Jawab Ki sambil berjalan mendekat dan mendorong Min untuk duduk di kursi. Min duduk dengan sopan, melihat tangan Ki. Dia melihat Ki yang mengangkat perban. Ketika Ki keluar, dia mengerti bahwa Ki akan mengobati lukanya. Jadi dia duduk diam dan membiarkan Ki melakukan apa yang dia inginkan. Jadi, mengapa kamu melakukan pekerjaan ini? Aku menyukai pekerjaan ini karena seperti berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu. Aku suka menyelinap masuk dan mendengarkan ketika aku tahu di mana pekerjaanku akan dibuka. Melihat orang tersenyum karena pekerjaanku, sepertinya ada yang mendengarkan apa yang ingin aku katakan. Min tersenyum saat melihat Ki menceritakan kisah ini kepada Min dengan mata berbinar. Dan itu membuatku merasa dunia tidak terlalu sepi. Ki memasang plester pada wajah Min, namun tetap menatap wajah Min memeriksa. Apakah masih ada luka yang tersisa? Sebuah jari menyentuh lembut luka di tulang pipi Min. Apakah sakit sekali? Bisik Ki, ekspresi Ki terlihat semakin sedih. Pemilik luka itu melihat ini dan tersenyum. PIP saja dan itu akan hilang. Ki tertawa sedikit. Tapi Min melakukan ini untuknya. Mengapa kamu hanya memohon untuk ini? Kita tidak bisa melakukan sesuka kita. Ki mendekatkan wajahnya dan meniup lembut luka di pelipis Min. Bergerak menuju tulang pipinya dan berhenti di sudut mulut. Ki meniup luka di sudut mulut Min, membuat Min tersenyum lembut. Terima kasih. Min tersenyum sebelum mengulurkan tangan dan menarik tangan Ki untuk dipegangnya. Masih melihat segala sesuatu di ruangan ini dengan penuh minat, meskipun Min tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Mainkan salah satu lagumu untukku. Lagu apapun yang paling menggambarkan dirimu. Ki senyum dan setuju untuk berjalan ke sisi kontrol dan menekan buka track lagu sebelum kembali ke ruang rekaman lagi. Dia mengambil gitarnya dan mulai memainkan lagu yang dia buat. Tidak banyak, mari kita dengarkan ini. Ki hanya dengungan di tenggorokannya, namun tidak ada liriknya. Ki menyenandungkannya. Ada kesepian dan kesedihan dalam melodinya, tapi di saat yang sama tidak suram. Sebaliknya, ada sedikit kelembutan, harapan, dan cinta. Pada akhirnya, setelah mendengarkan, hatiku masih membengkak. Tanpa harus memiliki lirik, Min sendiri merasakan perasaan yang Ki masukkan ke dalam lagu ini. Dan saat lagu berakhir, mereka berdua saling bertatapan mata. Terima kasih telah mengizinkanku mengenalmu. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Jadi, apakah gantungan kunci itu masih ada? Min mengangguk dan segera mengeluarkan gantungan kunci V yang ada di dalam dompetnya. Ki dengan tangan terulur menunggu
untuk menerima gantungan kunci. Min menggunakan tangannya untuk menopang tangan Ki, lalu letakkan gantungan kunci di tangan Ki. Ki tersenyum melihat apa yang dilakukan Min. Min menatap wajah Ki dan memegang tangan Ki. Aku menyukaimu, Ki. Min menyatakan cintanya lagi, menatap mata Ki, menunggu jawaban. Matanya memohon cinta pada orang di depannya tanpa berpikir untuk menyembunyikannya. Aku juga menyukaimu, jawab Ki. Padahal Min sendiri yang sangat memintanya, namun saat mendapatkannya, Min tak percaya dengan yang didengarnya. First kiss nih ya, dan Ki, siapkan mental. Min tersenyum lebar, jantungnya berdebar kencang, sebelum berdiri tegak dan bergegas memimpin untuk mencium Ki. Pegang pinggang ramping Ki dan peluk hingga tubuh mereka saling berdekatan, tangan bergerak bertumpul di atas pinggul. Meski lukanya sakit, Min sama sekali tidak mempedulikan perasaan itu. Min berciuman seolah takut ada yang membawa Ki pergi. Min khawatir Ki akan berubah pikiran. Aku takut terjadi sesuatu dan aku akan berpisah dengan Ki. Bibir Ki dengan rakus disedot oleh Min. Lidah panas menembus mengejar hingga Ki harus membuka mulutnya lebih lebar. Dagu diangkat dan dimiringkan dengan setiap sentuhan. Min memberikannya dan mengambilnya sebagai miliknya karena dia selalu mencintainya, karena dia selalu menyukainya. Karena Min selalu menahan diri, ketika Min sampai pada titik di mana Ki bersedia dan menanggapi semua yang dimulai Min. Min tidak berpikir untuk menghentikan dirinya sendiri. Tangan yang diletakkan di atas pinggul Ki dan ditekan lebih dekat ke badan, dimasukkan di bawah ujung kemeja. Bagian belakangnya terasa panas, saat disentuh, sengaja meremas pinggang Ki seperti taring. Saat Ki mulai tidak bisa bernapas, Min menjauh dari bibirnya, dan menatap Ki yang wajahnya kini memerah. Memandangnya dengan mata berbeda. Ungkapan Ki itu membuat Min hampir gila. Olahraga mental dulu sebelum lanjut. Min menyandarkan wajahnya di lekuk leher Ki. Dia dengan lembut mencium Ki dari atas ke bawah lehernya. Ki memiringkan kepalanya untuk memungkinkan Min melakukan segalanya dengan lebih mudah. Tangan Min bergerak membuka kancing atas baju Ki. Lalu mengejar ciuman itu, panel dada Ki semakin rendah saat kancingnya dibuka. Pernapasan Ki yang menenangkan. Bibirnya mengeluarkan suara kepuasan di tenggorokannya. Satu tangan membelai lembut kepala Min. Siapa yang bisa tahan untuk tidak mencium melihat badan kulit putih mulus Ki? Seluruh tubuhnya terasa panas dan dia buru-buru menarik diri. Lalu buka bajunya sendiri, memperlihatkan tubuh berotot tapi penuh dengan memar. Ki terhenti saat melihat lebam di sekujur tubuh Min. Garis-garis lebar berwarna hijau dan ungu. Min memberi Ki untuk masuk dan melepas bajunya agar Ki melanjutkan. Tapi Ki meletakkan tangannya di dada Min agar dia menjauh dan bicara untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Apa ada yang salah? Tanya Min terengah-engah, masih berjalan mendekati Ki. Tangannya yang nakal masih sibuk membuka kancing baju Ki. Oh, aku hanya mengalami memar. Tidak apa-apa, aku bisa menanggungnya. Maksudnya, aku bisa menanggungnya? Aku. Oh, itu tidak bisa dilakukan. Aku tidak menginginkannya, tolak Ki. Aku belum mencobanya. Bagaimana aku tahu? Min mengerang. Sebenarnya aku sudah mencapai tahap ini. Kemana perginya emosi Min? Entah itu kesakitan atau kematian, aku menerima semuanya. Min mendorong ke depan dan mencium leher Ki lagi. Namun kali ini, Ki menempelkan jarinya pada luka memar di tubuh Minda. Orang yang pandai berpura-pura tidak akan terkejut. Oh, Ki. Sudah kubilang jangan, tapi Ki aku. Min mengeluarkan suara di tenggorokannya yang terdengar, seperti dia bertingkah seperti anak kecil. Ki tersenyum geli dan menatap Min dengan penuh kasih sayang. Biarkan memar di tubuhmu sembuh. Sebelum kita melakukannya, aku ingin pertama kalinya bersamamu dengan cara yang baik. Bolehkah aku memintamu menunggu? Bujuk Ki dengan tenang. Min memikirkan apa yang dikatakan Ki sebelum mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban bahwa dia tidak sabar. Ki menghela nafas dan meraih kemeja Min dan dengan lembut melemparkannya ke wajah Min. Jika kamu tidak bisa menunggu, kamu tidak perlu menunggu. Setelah sembuh, kamu tidak perlu melakukannya. Ki menggeleng ke arah Min dan mengambil kesempatan berjalan keluar dari ruang rekaman. Ki panggil Min. Bersambung.